Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusarul Layari Lukman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa? Atau kayak mirip dengan bahasa apa gitu? Nah, ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, yang dimana pada abad ke-19 bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa interetnik atau bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara, di mana dasar dari bahasa Indonesia ini menggunakan ragam Melayu Riau. Nah, dan ternyata bahasa Melayu itu sudah digunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa penghubung di wilayah Asia Tenggara. Terlihat jelas dengan ditemukannya prasasti-prasasti pada masa Kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Contohnya seperti prasasti Talangtuo, prasasti Kedukan Bukit, dan prasasti Kota Kapur. Nah, kenapa dinamakan dengan bahasa Melayu kuno? Karena pada saat itu bahasa Melayu tersebut masih dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Nah, ada yang tahu tidak alasan kenapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Nah, kenapa tidak dari bahasa Jawa, bahasa yang besar, bahasa yang penuturnya setengah dari penduduk Indonesia? Sedangkan bahasa Melayu hanya dipakai oleh 1/10 jumlah penduduk Indonesia. Nah, ternyata memang bahasa Melayu itu sudah digunakan sebagai lingua franca, atau secara singkatnya ialah bahasa penghubung yang digunakan dalam berdagang maupun bergaul antar warga Nusantara maupun dengan para pendatang dari mancanegara. Alasan lain pun karena bahasa Melayu itu lebih sederhana secara struktur sehingga mudah dipelajari dan dikuasai. Pada masa selanjutnya, dengan datangnya para pedagang dari mancanegara seperti Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, tentunya mempengaruhi perkembangan dari bahasa Melayu tersebut. Seperti dari bahasa Portugis, bahasa Melayu mulai mengenal kosakata baru seperti gereja, sepatu, meja, bola, bolu, dan jendela. Bahasa Belanda pun ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu, tetapi di bidang administrasi dan kegiatan resmi, misalnya seperti upacara dan kemiliteran, dan teknologi seperti kata polisi, knalpot, asbak, kulkas, dan stempel. Tidak hanya itu, para pedagang dari Cina pun ikut memperkaya kosakata bahasa Melayu dalam bidang perdagangan dan kegiatan sehari-hari, seperti kata-kata pisau, tauge, tahu, loteng, dan teko. Nah, tonggak penting bahasa Melayu terjadi pada pertengahan abad ke-19 ketika Raja Ali Haji menulis Kamus Bahasa Melayu. Dengan adanya kamus tersebut menjadikan bahasa Melayu setara dengan bahasa yang lainnya karena memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Nah, dengan melihat perkembangan bahasa Melayu, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata menyadari bahwa bahasa Melayu tersebut bisa dipakai untuk membantu administrasi bagi pegawai pribumi yang dinilai rendah dalam berbahasa Belanda. Sejumlah sarjana Belanda pun mulai ikut terlibat dalam standarisasi bahasa dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi yang telah memiliki kitab-kitab rujukan. Pengenalan bahasa Melayu pun mulai dilakukan di institusi pemerintah seperti sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan, hingga para sastrawan pun mulai menulis karyanya menggunakan bahasa Melayu. Nah, sebagai dampaknya terbentuklah cikal bakal dari bahasa Indonesia yang mulai terpisah dari asalnya bahasa Melayu Riau. Adapun peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional. Pada Kongres Pemuda I yang terjadi pada tahun 1926, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu
diangkat menjadi bahasa persatuan. Pada saat itu juga Muhammad Tabrani juga mengusulkan istilah bahasa Indonesia untuk menggantikan bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928, usulan tersebut pun disetujui sekaligus diputuskannya pernyataan politik yang terkandung dalam salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Atas dasar peristiwa inilah semangat para pejuang bangkit kembali untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Suatu hari setelah bangsa Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis formal sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diciptakan, bukan bahasa yang tumbuh secara alami, karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, yang dimana lahirnya bahasa Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan dengan dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi tonggak penting bagi perkembangan sejarah bahasa Indonesia.